Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kelima ini, di mata kuliah Teori Belajar Matematika dengan dosen pengampu yang sama, yaitu Bapak Widodo Winarso MPDI, kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan kognitivisme dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, terampil dan menelaah kognitivisme dalam pembelajaran matematika. Lalu yang kedua, dapat mengklasifikasikan teori belajar kognitivisme. Yang ketiga, mengklasifikasikan dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pengertian kognitivisme. Poin penting dalam pengertian kognitivisme, ada 3 hal yang menjadi pemahaman untuk kita semua. Yang pertama, bahwa setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Yang kedua, proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi secara klop dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Nah, lalu yang ketiga, lebih menekankan pada proses belajar. Nah, ini yang membedakan antara teori kognitif dengan teori sebelumnya, yaitu behaviorism. Nah, sehingga teori belajar kognitif ini bisa dimaknai sebagai suatu bentuk teori belajar yang berpandangan bahwa belajar adalah merupakan proses pemusatan pikiran. Nah, ingat, proses pemusatan pikiran. Nah, jenis-jenis teori belajar kognitif ada 3. Ada teori perkembangan menurut Jean Piaget, ada juga teori kognitif menurut Jerome S. Brunner, lalu yang ketiga, ada teori belajar bermakna David Ausubel. Sebenarnya masih banyak teori-teori kognitif yang lain. Nah, cuman 3 teori ini 3 teori yang populer. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem saraf. Dengan semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin komplekslah suasana sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Ada 4 faktor yang menentukan perkembangan kognitif. Yang pertama, kematangan. Yang kedua, pengalaman aktif. Yang ketiga, interaksi sosial. Yang keempat, ekuilibrasi. Kematangan, perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor bawaan. Diartikan sebagai potensi kita untuk perkembangan kognitif. Sedangkan pengalaman aktif, seperti memanipulasi objek atau mental, berpikir, menyebabkan kita mengembangkan dan menyampaikan kembali pengertian kita. Interaksi sosial dengan sesama teman, termasuk guru, memungkinkan kita berbagi ide dan perolehan pengetahuan baru. Ekuilibrasi, suatu proses untuk mencari keseimbangan hubungan dengan adanya konflik antara skemata yang sudah ada dengan fakta baru. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor. Umurnya 1,5 sampai 2 tahun. Selama proses ini, anak mengalami lingkungan, melihat, mendengar, menyentuh, membau objek-objek yang dapat di sekelilingnya. Yang kedua, tahap praoperasional. Ini biasanya kisaran antara umur 2 sampai 6 atau 7 tahun. Pada tahapan ini, anak menjadi lebih baik dalam penggunaan bahasa. Anak tidak hanya berkolaborasi dengan orang lain, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Berbicara keras atau diam, ini berarti anak sedang berpikir. Yang ketiga, tahap operasional konkret.
umur 6 atau 7 tahun, atau sampai 11 atau 12 tahun. Pada saat anak sekolah dasar mulai menggunakan bentuk logika orang dewasa. Namun, logika ini diaplikasikan hanya pada situasi konkret. Dengan kata lain, anak dapat berpikir logis tentang sesuatu yang dialami, tetapi tidak dalam situasi hipotesis. Anak pada tahapan operasional konkret melihat dunia dan menginterpretasikan situasi secara harafiah. Yang terakhir, tahap operasional formal, yaitu berada pada kisaran umur 14 tahun ke atas. Biasanya, anak di tahapan ini dapat mengaplikasikan logika ke situasi abstrak dan hipotesis. Anak sudah dapat menjawab pertanyaan misalnya, apa yang terjadi seandainya Jepang menang pada Perang Dunia Kedua? Nah, disitulah anak sudah bisa berhipotesis, menjawab permasalahan-permasalahan yang dianalisis. Teori yang ketiga, yaitu Brunner. Perkembangan kognitif berkaitan dengan budaya. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Brunner adalah ahli psikologi yang mengembangkan teori perkembangan kognitif untuk membantu guru meningkatkan belajar dan berpikir siswa. Nah, tahapan-tahapan berpikir menurut Brunner ada 3. Yang pertama, natif. Yang kedua, ikonik. Yang ketiga, simbolik. Lain halnya teori belajar menurut Ausubel. Belajar menurut Ausubel dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Yang pertama, berhubungan dengan cara informasi atau mencari pelajaran disajikan pada siswa, baik melalui eksplorasi maupun inquiry. Sedangkan yang kedua, menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan data, informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Jadi, terlihat jelas kan ya? Atau masih belum paham perbedaan dan persamaan teori Brunner dan Ausubel? Oke, yang pertama perbedaan. Brunner menekankan pada penemuan, sedangkan Ausubel menekankan pada materi yang disajikan dan dapat diinternalisasikan oleh pembelajaran. Nah, lalu yang sedangkan persamaannya antara teori belajar Brunner dan Ausubel, keduanya menekankan belajar bermakna dan pemahaman. Nah, lalu bagaimana teori-teori belajar ini diaplikasikan pada prinsip kognitivisme pada dalam pembelajaran? Nah, pembelajaran akan lebih mampu mengingat dan memahami suatu apabila pembelajaran tersebut disusun dalam pola dan logika tertentu. Lalu yang kedua, penyusunan materi pelajaran harus dari yang sederhana ke yang rumit. Nah, belajar dengan memahami lebih baik daripada dengan hanya menghafalkan tanpa mengerti penyajian. Adanya perbedaan individu pada pembelajaran harus diperhatikan. Nah, itulah seputar terkait dengan penjelasan teori belajar kognitivisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.